Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asda selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai media pembelajaran berbasis internet menggunakan aplikasi Kahoot. Tapi sebelum kami menyampaikan materi kami, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ella Nurlaila sekaligus pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian dari Kahoot serta kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Kahoot tersebut. Yang kedua adalah M. Rizal Fauzan yang akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara mendaftar di aplikasi Kahoot. Yang terakhir ada saya sendiri, Dora Alaimanai, yang akan menjelaskan langkah-langkah membuat kuis dalam aplikasi Kahoot. Baik, langsung saja. Yang pertama saya persilakan kepada Ella Nurlaila untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlaila, Prodi PBSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi pada Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Kahoot memiliki 4 fitur. Yang pertama, game, kuis, diskusi, dan survei. Manfaat terhadap Kahoot yang pertama yaitu merangsang minat peserta didik, digunakan untuk memantau minat peserta didik, proses pembelajaran lebih menarik. Di sini juga terdapat kelebihan pada aplikasi Kahoot. Suasana kelas lebih menyenangkan. Anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Anak-anak dilatih kemampuan motoriknya dalam pengoperasian aplikasi Kahoot ini. Terdapat pula kelemahan pada aplikasi Kahoot. Yang pertama, tidak semua guru yang update terhadap teknologi. Yang selanjutnya ada fasilitas sekolah yang tidak memadai atau kurang cukup. Yang selanjutnya, anak-anak gampang terkecoh dengan hal-hal lain dan terbatasnya jam-jam pertemuan di kelas. Tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fauzan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara daftar akun Kahoot melalui Google Chrome. Langsung saja ke tutorialnya. Jangan di-skip-skip. Simak baik-baik. Baik, di sini saya akan mengasih tahu cara bagaimana daftar aplikasi Kahoot di Google Chrome ya. Ini dia, kita ketik kahoot.com, nanti ada muncul di layar itu kayak seperti ini. Kalau kita sudah mempunyai akun, tinggal ketik ketuk login. Kalau belum mempunyai akun, kita klik sign up. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan, yaitu profesional, teacher, student, family, dan friends. Kita pilih ke student. Nah, di sini ada bulan kelahiran kita. Di sini ada ketik username, contoh. Bisa kita pakai kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan menggunakan akun Google ya. Tinggal login pakai akun Google.
Nah, ini dia sudah masuk ke aplikasi Kahoot. Nah, ini dia tampilannya kalau kita sudah masuk di aplikasi Kahoot. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, dan sekarang saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat kuis dengan menggunakan Kahoot. Di sini langsung saja kita akan membuka aplikasi Google. Kita masuk ke Google aja. Nah, di sini kita langsung ketik kahoot.com. Nah, setelah kita ketik kahoot.com, tampilannya akan seperti ini. Di sini tampilannya ada disebutkan ada play, sign up, dan login. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa sign up dulu, kita boleh daftar dulu. Kemudian karena saya sudah mempunyai akun, saya langsung login saja. Nah, setelah kita login, tampilannya akan seperti ini. Karena ini berbayar juga ya, tapi ada juga yang gratis, kita pilih yang gratis saja. Continue with basic. Oke. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk membuat soal di Kahoot, kita akan klik yang create ini. Bisa dilihat ada create, kita klik Kahoot. Ini di close saja ya. Nah, ini adalah tampilan langkah-langkah membuat Kahoot. Nah, sebelum kita masuk pada cara membuat soalnya, di sini kita bisa melihat beberapa pengaturannya. Yang pertama di sini ada bisa kita lihat question type, tipe pertanyaan. Nah, karena ini berbayar juga, di sini cuma tersedia dua tipe pertanyaan yang bisa terbuka. Yang pertama kuis, kemudian yang kedua true or false atau benar atau salah. Nah, kita pilih yang kuis saja dulu. Kita pakai yang kuis. Nah, kemudian ada time limit. Misalnya time limit ini fungsinya kita misalnya dalam satu soal kita beri kesempatan kepada siswa untuk menjawabnya dalam 20 detik atau 30 detik. Misalnya seperti itu. Ini sekarang kita pilih yang 20 detik aja, 20 second. Nah, kemudian yang berikutnya ada poinnya kita buat yang standar saja. Kemudian di sini ada answer option, kita buat yang single select saja. Biasanya di sini juga ada multi select, misalnya dalam satu soal ada 2 jawaban, tapi biasanya kan satu jawaban ya. Nah, kita pilih yang single select saja. Nah, sekarang kita langsung masuk saja pada pembuatan soal kuis. Nah, di sini kita bisa mengetik soalnya, soal apa saja bisa. Nah, kemudian untuk matematika, misalnya dalam pelajaran matematika yang menyangkut rumus, di sini kita juga bisa langsung memasukkan rumus atau bisa memakai rumus. Kemudian ada juga misalnya melalui gambar. Misalnya pertanyaannya melalui gambar. Kita bisa juga memasukkan gambar tersebut di sini. Nah, kemudian kita langsung saja masuk pada pertanyaannya saja. Kita pakai pertanyaan soalnya yang
bahasa Indonesia saja. Karena kami juga prodi bahasa Indonesia atau prodi PBSI, kita menggunakan soal bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya berikut adalah unsur identitas atau data buku kecuali titik. Nah, di sini juga kita bisa mengisi jawaban. Ada beberapa jawaban. Ada 4 jawaban ya. Jawaban yang pertama, kedua, dan ketiga, kemudian yang keempat. Nah, kita buat di sini jawaban yang pertama. Misalnya kita bisa ketikkan ya. Jawaban yang pertama kita buat misalnya berikut adalah unsur identitas buku kecuali, misalnya pertama judul buku. Ya, judul buku. Kemudian jawaban yang kedua penulis buku. Kemudian yang ketiga kita buat di sini sinopsis. Kemudian yang terakhir tebal halaman. Ya, tebal halaman. Nah, di sini bisa dilihat ada lingkaran-lingkaran di setiap jawaban. Nah, itu adalah misalnya kita membuat kunci jawaban. Kita bisa membuat kunci jawaban. Sekarang kita bisa cuma satu saja. Misalnya kita langsung klik yang warna hijau, yang artinya tebal halaman adalah kunci jawaban. Nah, kita lanjut. Misalnya kalau membuat pertanyaan yang berikutnya, kita langsung add question saja. Kita pilih yang true or false. Karena tadi quiz, sekarang kita pilih yang true or false. Benar atau salah. Nah, pertanyaan benar atau salah itu kira-kira seperti ini tampilannya. Seperti tadi juga bisa melalui tulisan, gambar, dan rumus. Nah, sekarang kita tulis soal yang kedua, yaitu apakah ulasan termasuk teks eksplanasi? Apakah ulasan termasuk teks eksplanasi? Tanda tanya. Nah, misalnya kunci jawaban yang kita pilih misalnya benar atau salah. Nah, kita pilih yang benar saja. Kita langsung klik dan itu adalah kunci jawabannya. Jadi berarti itu kunci jawabannya adalah benar yang berwarna biru. Nah, langsung saja kita save. Pertanyaan yang kita buat tadi kita save langsung. Nah, ini bisa diisi bisa enggak, tapi kalau bisa yang title-nya ini kita isi. Misalnya kita buat soalnya judulnya adalah soal bahasa Indonesia misalnya. Nah, setelah itu kita langsung klik done saja. Nah, setelah itu kita langsung klik start saja untuk memulai kuisnya. Setelah kita klik start, nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada tim mode. Tim mode ini artinya satu HP bisa 4-5 orang, bisa berkelompok. Jadi kalau yang klasik mode ini satu HP hanya bisa digunakan satu orang. Kita klik yang klasik mode aja karena ini adalah kuis perorangan. Kita klik. Nah, setelah kita klik, sini ada loading game pin. Jadi kita akan menunggu pinnya dulu. Nah, ini sudah ada pinnya. Setelah itu pinnya inilah yang akan kita bagikan ke anak-anak atau siswa-siswa kita yang akan main game atau kuis. Nah, kemudian untuk siswa bisa join dengan ketik di Google, misalnya di sini kahoot
join kode. Pilih Nah, di tampilan siswa ada seperti ini. Nah, di situ kita masukkan kode ya, untuk siswa masukin kode yang dari yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, kita coba misalnya kita pindahin kode yang tadi ini, pinnya kita salin. Nah, langsung enter saja. Nah, siswa harus mengisi nama juga. Di sini saya buat nama saya saja, Dora Alaimanai. Langsung go. Nah, di tampilan guru akan muncul kalau misalnya siswa sudah masuk pada game tersebut, akan muncul nama-namanya. Di sini sudah muncul ya. Namanya tadi Dora Alaimanai. Ini adalah di tampilan layar HP atau laptop si gurunya. Nah, oke. Kita langsung go saja ke pertanyaannya. Nah, seperti ini. Di layar HP siswa tidak ada soal. Jadi soal itu hanya ada di layar HP atau laptop guru atau dosennya. Nah, kita lihat soalnya. Itu waktunya tinggal 2 detik. Time's up. Jadi sesuai yang kita sudah atur tadi, waktu dalam satu soal itu hanya 20 detik. Nah, kalau sudah habis waktunya, jadinya seperti ini. Walaupun jawabannya benar, siswanya jawabannya akan salah karena sudah lewat waktunya. Kita next saja. Nah, di sini bisa dilihat Dora Alaimanai skornya cuma 2, kita next saja. Nah, kita next soal yang kedua. Apakah ulasan termasuk teks eksplanasi? Nah, ini di tampilan siswanya tidak ada soal. Nah, kita jawab, misalnya kita jawab warna biru. Nah, jawabannya benar. Nah, jadi seperti ini. Jadi di siswa itu tidak ada soal, tidak ada tampilan soal, cuma ada jawaban. Jawaban itu pun cuma berupa warna. Ini cuma berupa warna. Nah, misalnya kayak yang tadi, jawaban yang benar itu adalah warna biru, kemudian yang salah adalah warna merah. Sekian dari penyampaian kami. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.